Ini yang diinginkan oleh ulama. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid? Untuk mencontoh perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sebisa mungkin. Mungkin kita mencontoh Nabi Muhammad. Semuanya tidak bisa. Tapi sedikit. Bagaimana kepada orang tua Nabi memberikan contoh. Ke Nabi susu, ke orang tua susuan saja. Harganya, kepala, imamah ini. Sorban yang ada di kepalanya dilepas untuk diduduki seorang ibu susuan yang hanya merawat berapa tahun. Bagaimana kalau orang tua kita yang merawat bertahun-tahun? Bagaimana kalau ibu kita, bapak kita yang merawat kita bertahun-tahun sampai dewasa sekarang masih memberikan kasih sayangnya? Apa yang kita perbuat kepada orang tua kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah, para pengunjung-pengunjung taman surganya Allah yang ada di dunia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita, mengumpulkan kita di rumahnya Masjid Baitul Ma'mur dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka bersama-sama menghadiri undangan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah dan menunggu datangnya isyraq. Kita duduk sejenak mengkaji ilmunya Allah, mengkaji ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di tempat ini, langkah kaki kita dari rumah menuju rumah ini, semuanya dijadikan sebab oleh Allah kita semua dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan sebab dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, semuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, masih dalam suasana bulan Maulid. Cik beda kaula biambian di suasana bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus kita di bulan ini terus bercerita tentang Nabi. Karena andai kita cerita tiap detik, tiap hari kita tentang Nabi, tidak akan pernah habis bagaimana kemuliaan serta keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, salah satu kehebatan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, yushaffi'uni Allah min fi ummati hatta yaqul Allah subhanahu li radita ya Muhammad fa aqulu ya rabbi raditu.
Allah nika memberikan kewenangan. Katanya Ali, Allah memberikan kewenangan penuh kepada Nabi Muhammad. Pasrah ke Nabi Muhammad, keangkui abri syafaat. Syafaat nika artinya pertolongan. Allah memberikan kewenangan penuh kepada Nabi Muhammad untuk memberikan pertolongan atau syafaat kepada seluruh umatnya yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah berkata kepada Nabi Muhammad, apa kata Allah? Rodita ya Muhammad, bakna puas. Muhammad, kamu puas? Sampai begitu pasrahnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'akulu ya Rabbi raditu. Kemudian Nabi menjawab, puas kau ya Allah. Artinya, sampai Nabi Muhammad ini semua menolong umatnya. Semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan dari kehebatannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebelum itu Nabi Muhammad susah Nabi Muhammad. Kenapa kamu susah Muhammad? Ngirim Allah, ngirim malaikat. So tanya-tanya kenapa Nabi Muhammad ini susah. Ditanya kenapa ya Rasulullah engkau susah. Apa? Saya tidak mau ya malaikat sampaikan kepada Allah. Saya tidak mau umat saya satu saja. Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah katanya Nabi Muhammad. Saya tidak ridho satu umat saya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini kehebatan Nabi Muhammad. Sampai apa katanya Allah? Ya malaikat ya Allah. Apa katanya Rasulullah? Ya Allah, salamnya Rasulullah. Rasulullah Nabi Muhammad tak ridho satu umatnya saja berdiam di nerakanya engkau ya Allah. Apa katanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Disebutkan semuanya, semua umatnya Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Semua. Sampaikan kepada Nabi Muhammad, semua umatnya, semuanya masuk surga. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampaikan, sampai aku puas, sampai engkau puas, apa yang kau inginkan, semuanya akan aku kabulkan. Artinya, saya sampean ini pasti masuk surga. Cuman pertanyaannya, nyeper gelu. Saya sampean insya Allah sampai kita nyeper nih kasih bahaya. Bedese sehari, ada yang 2 hari, ada yang seminggu, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang terus bergantung. Tapi akhirnya pasti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin yang kayak sampean ada yang sebulan gitu mampir di neraka, yang kayak saya sehari kan. Lu kan apa kata saya yang ngomong saya ya. Umpama saya ngomong tidak mampir ya bisa saja. Sampean setahun gitu. Umpama saya sudah duduk-duduk di surga begini, sampean baru datang, udah teko Pak. Nggih, albes wis. Hancur ini wis. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya tergantung amal kita mampirnya. Yang jelas siapa saja yang baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman mampir dulu di neraka tergantung amalnya kita di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ini para jamaah sekalian, nikah kehebatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit melanjutkan bagaimana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad ini baru lahir, kemudian ditawarkan kila may yakfulu hadhihi durratal yatima, siapa yang mau merawat yatim ini, katanya Allah. Ditawarkan dengan Allah. Siapa yang mau merawat yatim ini? Yatim Nabi Muhammad 6 bulan sudah meninggal dunia bapaknya Sayyid Abdullah. Ya. Bayangkan keluar sudah tidak tahu siapa wajahnya bapaknya Rasulullah ini. Nikah Pak Rasulullah. Dan 6 tahun
ibunya meninggal dunia. Kenapa? Salah satu alasan kenapa bapak ibunya diambil oleh Allah, karena Allah tidak ingin kasih sayangnya tercampur dengan sayangnya orang tuanya kepada Rasulullah SAW. Jadi semuanya menunjukkan kekuasaan Allah, bahwasanya Nabi Muhammad didikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyu yuha, katanya Allah. Tidak bergerak Nabi Muhammad, tidak berbicara Nabi Muhammad, tidak berjalan Nabi Muhammad. Semuanya, gerakan semuanya atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada campur tangan manusia, tidak ada. Semuanya langsung dari Allah. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah salah. Makanya omongannya Nabi Muhammad selalu benar. Ini salah satu hebatnya, salah satu hikmahnya, orang tuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tekana yatim sama ken biasanya anaknya orang saya kena, orang tuanya yang lengkap dengan anaknya yang tidak lengkap orang tuanya, biasanya cepat dewasanya ini dewasaan anak yatim. Kenapa? Karena dia besar tanpa kasih sayang orang tua, malarat kado, ini cepat dewasa. Justru anak muni pamanja nih kan mas ngalama, mas. Tuanya bergantung terus kepada orang tua. Munting orang tua tak ada, guru bingung. Ada pas posang. Mun anak ipa malarat ada, ditunjukkan nikah dewasa. Nah, ini salah satu contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ditawarkan, siapa yang mau rawat? Alladzi tujadu, ya, la hakimah. Tidak ada yang anak yatim yang tidak ada harganya ini, yang harganya tinggi. Kemudian qalatit tuyur, kemudian berkata burung, masya Allah, burung, Pak. Burung ini berkata, nahnu nakfuluhu, saya yang akan merawat anak yatim ini, masya Allah. Jadi rebutan. Bayi Nabi Muhammad ini sudah jadi rebutan untuk semuanya makhluknya Allah untuk merawat yatim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Katakan terus apa katanya? Qalatil wuhusyu, hewan-hewan semuanya hewan berkata, rebutan, burung gila aja, saya sing betul. Saya ya Allah, saya akan merawat anak yatim ini. Burung, Pak. Dan di otak bagaimana hebatnya Nabi Muhammad sampai burung-burung ini kepengen merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hewan, waqalatil wuhusyu nahnu aula bidzalika likainanali syarafahu wa ta'zimahu. Saya yang lebih pantas ya Allah merawat ketimbang burung. Saya yang lebih pantas merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, rebutan. Ya, sehingga datanglah sudah ditentukan bagaimana bianna nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yakunu radi'an li Halimah. Jadi sudah ditentukan oleh Allah, sudah semua dari makhluk semuanya menginginkan ingin merawat Nabi, tapi sudah ditentukan takdirnya Nabi Muhammad dirawat oleh seorang wanita namanya Halimatus Sa'diyah. Masya Allah. Ini takdir sudah terakhir. Sudah ketentuannya. Sudah Nabi sudah dipastikan, sudah akan ada yang merawat namanya Halimatus Sa'diyah. Kemudian di sana ini kan di Arab seperti yang sering sampean dengar, sampean sering mereng bahwasanya di Arab ini lahir tak sosoe emak nanti tidak disusui ibu kandungnya, tapi disusui ibu susuan. Orang-orang yang melahirkan, orang yang punya anak bayi ini menjual jasa susunya, dijual kepada orang-orang yang punya anak untuk disusukan. Artinya ngalak bejeren, alako. Dari pegunungan, dari desa-desa datang ke kota untuk nyari bayi yang baru lahir untuk disusui. Dikisahkan dalam ini Halimatus Sa'diyah, ontanya ini kendaraannya motor tua sih nggak sama mungkin. Kendaraan tua. Sedangkan yang lain ontanya ini onta seger, jalan. Semua lancar. Halimatus Sa'diyah sudah jalan dulu, tak ada apa-apa. Ontana tua. Sama suaminya, gendong bayinya. Sambil yuk Haliman di bayi. Saya punya bayi. Sama kan muntan di bayi kira-kira di aing sosok.
Makanya orang ngalah anak, nih, orang ngalah anak harus disusui emaknya. Paling sedikit 5 tetes, 5 susuan, paling sedikit. Baru anak itu jadi anak kandung, anak susuan. Ngalah anak, kalau tidak disusui sama istrinya, maka anaknya besok kalau besar batal wuduknya. Kalau bukan anak kandung, kalau bukan anaknya saudara. Beda dengan kalau anaknya adik, anaknya mbak, walaupun tidak disusui sudah mahram, tidak apa-apa. Tapi kalau ngambil dikasih orang di rumah sakit, nemu di jalan, itu oleh ibunya harus disusui. Minimal 5 tetes, 5 mutan. Tapi caranya nyusui sampai kenyang. Dilepas 1 kali. Bukan dinamak 5 kali, tak belegi sosona dot itu bu oleh tong 2. Jangan, disusui sampai kenyang. Kalau sudah dilepas sama bayinya, baru hitungannya 1. Nanti lagi nyusui lagi, kalau haus disusui lagi sampai dilepas 2 hitungannya, sampai 5 kali baru anak itu jadi anak susuan. Makanya tidak batal. Kalau perempuan ke bapaknya tidak batal. Tapi kalau tidak disusui sama istrinya, kalau perempuan, ke bapaknya batal besok, kalau sudah besar. Ini banyak orang ngalah anak, tidak seperti itu. Cuman memang secara pemerintah, memang kalau sudah ngambil adopsi, itu sudah ada tulisannya di KK, sudah jadi keluarga. Tapi di hadapan Allah, itu tetap tidak bisa, dia anaknya orang. Tapi walaupun gitu, tetap walaupun disusui anaknya, kalau kawin besok kalau perempuan harus dipanggil bapaknya. Tidak boleh disembunyikan. Ini banyak orang sekarang, ke bapaknya disembunyikan. Dolim itu. Tidak boleh. Tidak boleh yang ngambil walaupun dari bayi, tidak boleh jadi walinya. Tetap tidak boleh sampai kiamat. Tetap harus nyari bapaknya. Dosa. Dosa yang menikahkan bapak angkatnya. Dosa itu. Jadi anaknya itu batal pernikahannya karena tidak berhak jadi wali. Ini banyak di tengah masyarakat seperti itu. Ya, ambian ko tua tanya, ampu co erep mun ngala anak, taku aboli, tina tak kabelei. Mun ibelei taku ikalak pole. Pasrah biar sudah. Pasrah. Kalau mau kembali anaknya kembalikan sudah, kali repot. Nah, gitu ya. Berarti sampean takdirnya memang tidak punya anak. Udah beres, gitu, berdoa sama Allah, gitu, tidak usah bingung. Makanya ke BTB, ngalak-ngalak. Makanya bikin sendiri, gitu ya. Dah. Selanjutnya dikatakan kemudian Halimatus Sa'diyah ini datangnya terakhir, semuanya bayi-bayi disikat sama warga satu kampungnya itu. Bayi yang baru lahir sudah diambil, yang kaya-kaya itu sudah diambil semuanya. Dibawa sudah, salipan di jalan. Yang temannya sudah mau pulang, Halimatus Sa'diyah di tengah jalan baru mau menuju Mekah. Dapat sisa-sisa. Ternyata sisanya ini, karena jamaah. Sisanya ini dapat yang hebat. Nabi Muhammad ini sudah didatangi sama teman-temannya. Tidak ada yang mau, karena yatim, tidak bisa bayar. Ketika Halimatus Sa'diyah nyampe, tanya mana di sini ada bayi yang baru lahir. Ceritanya di sini nih, itu ada anaknya Aminah, tapi yatim. Bahasa sekarang mungkin sampean kalau nyusui itu mungkin bayarannya sedikit atau bisa-bisa tidak ada bayarannya sampean. Akhirnya rembukan sama suaminya, mikir-mikir, coba lihat dulu. Ketika dilihat, Masya Allah, saudara, yang dilihat ini Nabi Muhammad ini, Masya Allah, wadu'athu fi hijriha, ya. Kemudian dipangku oleh, melihat Nabi Muhammad wajahnya terang, kemudian dipangku sama Siti Halimah, wadammathu ila sadriha, didekap ke dadanya. Setelah didekap ke dada, fasyalaha mutabassiman, tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah fakharaja min ta'rihi nurun lahiqa bis sama, kemudian ketika tersenyum dari di depan gusinya yang depan ini keluar cahaya Nabi Muhammad dari lisannya, keluar cahaya sampai menjulang ke langit. Masya Allah, ini Nabi Muhammad
langsung dekap, langsung setuju, tidak mikir bayaran Halimatus Sa'diyah. Masya Allah. Sampai fahamal tu ila rahliha. Kemudian dibawa ke kendaraannya, wartahalat bihi ila ahliha. Dibawa pulang ke keluarga, falamma wasalat bihi ila muqamiha. Dibawa ke kampungnya. Singkat cerita, Halimatus Sa'diyah berkah, barokah merawat Nabi Muhammad, kambing-kambingnya. Biasanya beranak 1, 2, ini langsung beranak 4. Pokoknya luar biasa, melesat, sugih langsung Siti Halimah di kampungnya, barokahnya ngerawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ini. Nah, kita saat ini yang tidak mungkin merawat Nabi Muhammad, apa yang harus kita rawat adalah solawat, saudara. Maca solawat. Solawat ini kata-kataan diuduk, ini sah. Solawat ini walaupun pamer, walaupun makanya hadrah, dapat pahala, diterima. Dak husuk, solawat diterima. Cuman hasilnya kalah sama yang husuk, itu saja. Cuman walaupun dah husuk, tetap diterima solawat itu. Itu di dunia, hajat kita diterima. Di akhirat, saudara, ada seorang kisah orang yang sering baca solawat. Ya, diceritakan bahwasanya ada seorang pemabuk. Ada seorang pemabuk, setiap harinya mabuk kerjaannya. Rumahnya berdampingan dengan orang sufi. Kiai, sekarang ini kumpul sama kiai rumahnya. Dinasehati sama kiai, leren ambu, mabuk, bila ambu, tetap. Cuman ketika wafatnya, ketika matinya ini, datang di dalam mimpinya si wali, si sufi ini, kaki kiai ini kan. Datang dalam mimpinya, orang pemabuk ini di kuburannya dapat tempat yang mulia di sisi Allah. Masya Allah, heran sufi, kok bisa begini? Dia tiap hari saya lihat sendiri pemabuk. Akhirnya terjadilah perbincangan. Wahai fulan, kenapa kamu ini bimanilta hadhil martabatal aliyah, kenapa kamu mendapatkan martabat yang tinggi di kuburan? Kamu dulu ini ahli maksiat, kamu dulu ini ahli mabuk. Apa katanya? Katanya pemabuk ini dalam penjelasannya, hadartu yauman majlisaz dzikri. Suatu ketika, ya kiai, suatu ketika saya datang ke majelis zikir. Ada nani kawan. Suatu ketika ada majelis zikir, saya datang duduk. Jadi datang ke majelis zikir sekali. Tapi dapat ilmu. Buni perak datang malolo. Datang, ditanya apa? Oleh apa? Telur. Tak oleh apa-apa. Datang oleh ilmu. Nah ini. Fasami'tul alim, kemudian mendengarkan kiainya di dalam pengajian itu menerangkan. Yaqulu man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu. Siapa katanya kiai dalam pengajian, siapa orang yang membaca solawat kepada Nabi dan suaranya dinyaringkan, bukan dibaca dalam hati, bukan komat kamit, tapi dinyaringkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dinyaringkan, wajabat lahul jannah, maka orang itu wajib masuk surga. InsyaAllah, ini kehebatannya sholawat. Siapa orang baca sholawat kepada Nabi 1 kali, orang itu wajib masuk surganya Allah. Bagaimana kalau kita tiap hari walaupun 3 kali baca sholawat? Bagaimana dengan kita yang setiap hari sholat 5 waktu, sedangkan sholat ada sholawatnya. 1 hari kalau kita dalam sholat baca sholawat 9 kali. Duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali. 9 kali baca sholawat. Ini 1 kali saja sudah wajib masuk surganya Allah. Bagaimana dengan kita yang sholat 5 waktu? InsyaAllah ini sudah pasti sudah. Kemudian summa rafa'al alim, kemudian para alim mengajak jamaahnya. Sautahu bis sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang alim kiai nanika, kiai penceramah nanika ngajak solawat kepada jamaah. Kemudian jamaah semuanya norok,
Hari makin oleh norok nikah, ambian norok. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Norok apa dengarnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nikah baca sholawat, wa rafa'al qaumu, kemudian kaumnya ikut, auswatahum, kemudian suaranya juga besar, faghfara lana, kemudian Allah mengampuninya. Dosanya kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jami'a, semuanya. Fi dzalikal yawfakana nasibi minal maghfirati war rahmah anjada alayya bihadhihi ni'mah. Jadi sebab itulah, sebab saya datang ke majlis itu, satu kali saya membaca sholawat, saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagaimana dengan kita yang tiap hari sholat? Ini pemabuk, ini masuk surga. Pemabuk di kuburannya dikasih kenikmatan, barokahnya membaca sholawat. Makanya di dalam bulan Maulid ini perbanyaklah kita membaca sholawat para jamaah sekalian. Ini ceritanya Siti Maryam, Siti Maryam, ceritanya Nabi Muhammad yang diasuh oleh Halimatus Sa'diyah waktu kecilnya. Nah, nikah bagaimana kehidupannya dikasih kemakmuran oleh Allah, barokahnya ngerawat Nabi. Ya dulu beliau Halimatus Sa'diyah ngerawat Nabi, kita yang tidak ngerawat Nabi. Nah, sebab itulah saudara dalam kisah selanjutnya, suatu ketika Halimah ini yang ibu susuan kan, ngerawat Nabi 4 tahun. Ngerawat Nabi ini ke 4 tahun. Pak. Akhirnya ketika besar Nabi Muhammad, ketika dewasa, sudah diangkat menjadi Nabi. Suatu ketika Halimatus Sa'diyah ini jalan, Pak. Nabi sedang duduk dengan sahabat. Halimatus Sa'diyah ini toju'ah, Pak. Sorbannya nih kayak imamana buka ini. Digelar. Disuruh duduk di atas sorbannya Nabi. Masya Allah, Nabi Muhammad. Ini Nabi susu, apa orang tua susuan. Nabi memberi contoh bagaimana kita kepada orang tua. Sorbannya dibuka sama Nabi. Untuk diduduki seorang Halimatus Sa'diyah yang pernah menyusui dirinya. Yang di dalam dirinya ada darahnya Siti Halimatus Sa'diyah. Yang di dalam dirinya Nabi Muhammad ada darahnya, ada air susunya ibu Halimatus Sa'diyah. Ketika besar balasannya Nabi bagaimana? Nabi sudah menjadi Nabi, seorang Rasul. Sorbannya. Siapa yang bisa duduk di atas sorbannya Nabi yang begitu mulia? Tapi satu dibuka sendiri oleh Nabi untuk memberikan, menempatkan seorang ibu di atas sorbannya Nabi Muhammad SAW. Beremamun kau orang tua tibi. Bagaimana dengan orang tua kita sendiri, kita kepada orang tua? Bagaimana kita pernah menempatkan orang tua? Bagaimana kita menempatkan mertua? Karena dia orang tua, mertua adalah orang tua kita. Yang disuruh oleh Nabi untuk dimuliakan. Ini pelajaran maulid. Nikah pelajaran maulid. Mungkin kaula ni ambian ni tak bisa membahagiakan orang tua, belum cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cengaku umat Nabi Muhammad. Kalau masih kita belum membahagiakan orang tua, kalau masih kita ini masih pernah membentak orang tua, jangan mengaku kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah kalian. Ini maulid. Mengambil contoh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Banyak contoh di dalam diri Nabi, banyak contoh di dalam diri Nabi, tapi kita tidak mengambil contoh dari dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diinginkan oleh ulama. Kenapa kita mengadakan peringatan maulid? Untuk mencontoh perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebisa mungkin. Mungkin kita mencontoh Nabi Muhammad. Semuanya tidak bisa. Tapi sedikit. Bagaimana kepada orang tua Nabi memberikan contoh. Ke Nabi susu, ke orang tua susuan saja. Harganya, kepala, imamah ini.
sorban yang ada di kepalanya dilepas untuk diduduki seorang ibu susuan yang hanya merawat berapa tahun. Bagaimana kalau orang tua kita yang merawat bertahun-tahun? Bagaimana kalau ibu kita, bapak kita yang merawat kita bertahun-tahun sampai dewasa sekarang masih memberikan kasih sayangnya? Apa yang kita perbuat kepada orang tua kita? Ini saudara, nikah maulid menggugah hati, perjalanan Rasulullah mengingatkan hati kita supaya kita dekat kepada orang tua, karena dekat ke orang tua merupakan jalan menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beremamun kaula nika menangis orang tua. Pantaskah kita besok ini kumpul dengan Rasulullah? Apa yang akan kita dapat besok mun kaula nika tak oleh ridhoina orang tua. Dikatakan siapa orang yang mati dalam keadaan nika durhaka kepada orang tuanya, matinya mati kafir. Ada sebuah cerita Alqamah. Alqamah ini ahli ibadah. Alqamah ini orang ahli ibadah. Sholat 5 waktu tidak pernah pray berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alqamah ini sogeh, kaya, dermawan kepada tetangga. Alqamah ini, Pak, dari saking dermawannya, Alqamah ini tidak makan kecuali sisanya kalau sudah tetangganya semuanya makan. Kalau mau makan tanya, tonggo sudah makan? Yang miskin-miskin, tonggo yang miskin-miskin, sudah makan semuanya. Sudah, baru Alqamah makan. Suatu ketika Alqamah ini mau mati. Mau dicabut nyawanya oleh Allah. Dibimbing sama istrinya. Ayo ikuti saya ya Alqamah, ya suamiku. La ilaha illallah. Ternyata Alqamah yang ahli ibadah, yang dermawan, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. La. Ayo ulangi Alqamah. La. Tak bisa. Cekat lisannya. Cekak bibir. Kemudian wadul kepada sahabat. Mau menyuruh sahabat untuk wadul. Pembantunya untuk wadul laporan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Alqamah mau sedang nazak sekarang. Tapi tidak bisa baca la ilaha illallah. Ya Allah ini. Makanya orang mati akhirnya tidak bisa baca la ilaha illallah, sudah positif orang itu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka namun bedoreng tua sake nikah semai. Jangan ditinggal, takut mati dia tak bisa membaca la ilaha illallah teh kendian. Bening ngacopok acaca. Caca itu orang tua sake ngacopok. Pacang muang center. Bimbing itu mau mati supaya di penghujung hidupnya baca la ilaha illallah. Awas. Kasihan. Ya, Alqamah ini kemudian Nabi nyuruh sahabat, para bimbing itu Alqamah. Sahabat ini disuruh sama Nabi membimbing, ayo Alqamah, la ilaha illallah. Makanya membimbing orang nazak itu jangan diteter. Pelan, la ilaha illallah. Meneng wis, diam, lihat gerakan bibirnya. Karena orang sakit beda lancarnya dengan orang yang sehat. Pasti kaku ini. Biar bibirnya jalan, seret diem sudah, jangan diterus-terusi. Kalau diteter, takutnya baca tapi la, tidak sampai mati, matinya mati kafir. Kemudian sahabat juga tidak bisa. Ayo kalau mau ikut, lah, tidak bisa. Akhirnya kembali singkat cerita, sahabat pulang ke Rasulullah, ya Rasul tidak bisa Alqamah ya Rasul. Akhirnya Rasul datang. Alqamah ini cekap disiksa oleh Allah. Tidak bisa ngomong, tidak bisa la ilaha illallah. Mau mati ini, mau mati sudah. Ngap-ngapan sudah. Gitu.
Rasulullah datang tanya kepada istrinya, ya istri Alqamah. Alqamah ini punya orang tua. Nah, Masya Allah ini. Alqamah punya orang tua. Punya ya Rasulullah, tinggal ibunya. Di mana ibunya? Ada di desa ya Rasulullah. Panggil, tidak bisa jalan ya Rasulullah, sudah sepuh. Hanya ngirim sahabat untuk dijemput, digendong. Orang tuanya Alqamah ini digendong. Sampai di depan Rasulullah ditanya, wahai orang tua, wahai orang tua, Alqamah bener anak sampean. Alqamah ini kan anak nampian, bener bu. Leres ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Punya dosa apa kesampean wahai ibu, wahai orang tua, sampai Alqamah sekarang ini orang yang ibadah, orang yang ahli sholat, orang yang dermawan. Di penghujung hidupnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tanya Ki, begitu ditanya punya dosa, langsung ibunya yang tua jawab. Dengan lantangnya, dia padahal tua renta. Begitu ditanya dosanya, langsung jawab ibunya. Ya Rasulullah, Alqamah memang anak saya ya Rasulullah. Saya yang melahirkan. Saya yang membesarkan ya Rasulullah. Saya yang menikahkan Alqamah ya Rasulullah. Tapi Alqamah tidak ingat kepada saya ya Rasulullah. Alqamah lebih mencintai istrinya ketimbang saya, orang tuanya yang melahirkan ya Rasulullah. Alqamah lebih mencintai istrinya yang kaya ketimbang saya, orang tuanya yang melahirkan ya Rasulullah. Saya datang tidak diaku ya Rasulullah. Alqamah dermawan tapi saya nyari sendiri makan ya Rasulullah. Tidak tahu panas, tidak tahu hujan, saya nyari sendiri makan. Saya tidak pernah ditengok oleh Alqamah. Saya tidak terima Alqamah bukan anak saya. Masya Allah. Begitu orang tuanya ngomong, saya tidak terima dia bukan anak saya. Rasulullah langsung, wahai sahabat, cari kayu bakar. Buat apa ya? Bakar Alqamah hidup-hidup. Percuma Alqamah ini mati, pasti juga masuk neraka. Karena tidak diaku oleh orang tuanya. Masya Allah. Tapi orang tua kasih sayangnya tidak ada batas. Orang tua tetap orang tua, kasih sayangnya tidak ada batas. Walaupun disakiti, walaupun diusir, walaupun dipukul oleh anaknya. Sayangnya tidak pernah hilang kepada anaknya. Mendengar Alqamah mau dibakar langsung, ya Rasulullah jangan dibakar. Alqamah anak saya ya Rasulullah. Alqamah saya maafkan ya Rasulullah. Kasih sayangnya orang tua kepada anak tidak ada batas. Walaupun bertahun-tahun tidak diingat oleh anaknya, tetap sayangnya tidak hilang kepada anaknya. Tapi kita anaknya, soge sedikit lupa kepada orang tua. Kaya sedikit, enak sedikit, tidak ingat kepada orang tua. Kita mikiri diri sendiri, jarang yang mikiri nasibnya orang tua. Ini saudara. Akhirnya bersamaan dengan orang tuanya. Saya ridho, saya maafkan. Alqamah di kamarnya dengan gampangnya, dengan lantangnya. La ilaha illallah. Tak usah dituntun, langsung mati dalam keadaan membawa la ilaha illallah. Gara-gara mendapatkan ridhonya orang tua. Inilah saudara. Kisahnya di zaman Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad memberikan pelajaran kepada kita. Matau jalan ke surga. Ada di tengah kita, ada di dekatnya kita, tapi justru kita menjadikan itu semua neraka di dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Semestinya orang tua menjadikan jalan kita meraih surganya Allah, di dunia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat besok akan mendapatkan surga. Justru orang tua dijadikan sebab kita akan tenggelam di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian. Banyak. Ini cerita ini sudah masyhur, saudara. Kau lebih ampen nikah oning. Tapi saben are bakun kau lebih ampen nikah. Kurang ngajar kau orang tua. Saya sampean ini bukan tidak tahu caranya berbakti. Tahu.
tapi kau lebih ambil pakun korang ngajar ke orang tua pakun. Pakun tak tahu kata takrama ke orang tua pakun. Pakun dengma gendeng ke orang tua pakun. Padahal tahu, sampean walaupun tidak ngaji, tahu sudah sampean bagaimana ke orang tua. Tapi kita tetap tidak dibuka tabirnya, tetap tidak sadar. Bahkan berani ke orang tua. Bahkan ngenyek ke orang tua. Bahkan ngusir kepada orang tua. Bahkan tak nyopo kepada orang tua. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Sadar saudara, mumpung berdekarena umur. Sadar cepat, mumpung sebelum nyawa ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran Rasulullah sallallahu. Inilah maulid mengingatkan hati kita dengan keluarnya air mata kita karena sadar inilah air mata ini besok yang akan membakar apinya Allah ketika kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Keluar aing mata karena sadar aing mata ini kayak simpen di malaikat untuk nyiram api neraka ketika kita besok masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara, pengajian yang sebenarnya yang seperti ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari sinilah kita akan sadar, dari sinilah kita akan terbuka hati kita untuk merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang berani ke orang tua menjadi luluh kepada orang tua. Karena pangkatnya orang tua ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua. Kalau Allah ini kalau sudah orang tua mesem, berarti Allah sudah ridho kepada kita. Tapi kalau orang tua nangis, kalau sudah orang tua nangis, tunggu kehancuran hidup kita, saudara. Tunggu kehancuran hidup kita, tidak akan barokah hidup kita. Tidak akan bahagia hidup kita. Karena tidak mendapatkan ridhonya orang tua. Allah juga murka. Allah sudah gergetan untuk memberikan adab kepada kita. Naudzubillah, semua naudzubillah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara kisah di pagi ini bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah, tiru Rasulullah. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Semoga kita semua mendapatkan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu merubah sikap kita, kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatil lana fi dinina ma'al qutin sadaqar rabbi wafiqna wafiqhum lima tardadi qawlan fi'lan karama ruzukil kulla hal wa ahlakum ulama Allah bil khair nufakuna syarullah mahdida bi hudak waj'alna mimma yasari fi ridha qala walina walan siwa qala tajjanna mimman khalafa amraka asa wa hasbunallahu ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.